Kebaikan itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dengan pahala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu. Selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Niat memang ada di dalam hati, tetapi terkadang kita ungkap dengan ucapan kita ketika melakukan perbuatan itu. Dulu sudah kita jelaskan, orang yang memutuskan silaturahim itu termasuk salah satu golongan yang dijamin dia tidak akan masuk surga. Lanjutan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang kita diperintahkan, dianjurkan selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri dan pengaruh kepada saudara-saudara kita yang lain. Pada pertemuan malam hari ini, Al-Imam An-Nawawi membuatkan satu bab khusus, bab menanggung segala macam bentuk pesakitan. Kita berbuat baik, tapi balasannya tidak seperti itu. Kita suka silaturahim, tapi mereka putuskan. Kita selalu menyebut dan menyanjung keluarga kita, mereka acuh tak acuh sama kita. Semuanya itu apabila kita lakukan dan kita merasa sudah berbuat sesuatu tapi dianggap remeh oleh pihak-pihak ketika kita berbuat baik kepadanya, Rasulullah SAW sampaikan, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berada di belakang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan, ganjaran pahala kepada kita. Sebagaimana biasa, Al-Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis didahului oleh beberapa ayat sebagai pembuka yang ada kaitannya dengan hadis yang akan dimuatnya di dalam kitabnya tersebut. Yang pertama disebutkan ayat dalam surah Ali Imran yang sering kita baca. Sifat orang-orang yang bertakwa itu antara lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang suka menginfakkan harta kekayaannya dalam situasi apapun juga. Terang-terangan, disembunyikan, orang yang bisa mengendalikan amarahnya, orang yang bisa juga memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang disebut dengan muhsinun. Muhsin dari kata-kata hasan, ahsana yuhsinu ihsanan. Berbuat baik kepada orang tua juga disebut dengan husnan, disebut dengan ihsanan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu
yang dijanjikan oleh Allah dengan pahala sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu, selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Yang kedua, karena ikhlasnya niat itulah Allah janjikan pahala. Maka sering kita mendengar hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Apa yang diniatkan? Niat memang ada di dalam hati, tetapi terkadang kita ungkap dengan ucapan kita ketika melakukan perbuatan itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innali qarabah. Jadi Nabi didatangi, disampaikan ada seseorang yang menyapa Nabi dan menyampaikan innali qarabah. Sesungguhnya aku mempunyai kerabat. Kerabat itu artinya sanak famili. Nah, orang ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku punya keluarga, kata beliau. Yang pertama dia sampaikan, asiluhum wa yaqta'uni. Aku selalu silaturahim. Tapi mereka selalu memutuskan silaturahim itu. Dulu sudah kita jelaskan, orang yang memutuskan silaturahim itu termasuk salah satu golongan yang dijamin dia tidak akan masuk surga. Disebutkan salah satu, kata Nabi, la yadkhulul jannah. La tadkhulul jannah. Siapa mereka? Mudminul khamr. Orang yang suka mabuk-mabukan. Yang kedua, yang disebut dengan orang yang tidak masuk surga itu aqul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiganya qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, orang ini mengadu. Katanya, uhsinuhum fayusiuni. Aku selalu berbuat baik kepada mereka. Tetapi balasannya justru sebaliknya. Mereka justru berbuat tidak baik kepadaku. Berbuat jahat kepadaku. Orang-orang Arab itu selalu ada pepatah. Disebut dengan istilah taf'alul khair syarr majid. Kamu berbuat baik, tapi balasannya sebaliknya. Ya, itu sudah menjadi apa? Menjadi pepatah. Ya, seharusnya berbuat baik dibalas dengan baik. Dan bahkan perbuatan yang tidak baik pun kepada kita dianjurkan kita membalasnya dengan perbuatan yang baik. Walaupun hati nurani kita mungkin tidak menerima itu. Ya, itulah yang dikatakan dalam ayat yang sering kita baca. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Memang yang namanya kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Kebaikan sendiri, kejahatan sendiri. Ya, tapi Nabi diperintahkan kalau ada yang berbuat tidak baik kepadamu, maka balas dengan kebaikan. Kalau kamu punya musuh, maka musuhmu itu jadikan sebagai teman akrab, teman yang paling dekat dengan segala
penjagaannya. Karena teman yang baik itu sebaik-baik teman kalau memang dia walaupun sampai-sampai sedarah sedaging, itu kalau karakternya tidak baik, kita berbuat baik, pasti nanti pada satu saat dia akan mencelakakan kita. Maka Allah SWT memfirmankan, ka'annahu waliyun hamim. Mereka seolah-olah teman yang begitu akrab, sulit untuk dipisahkan. Nempel dia, ya, lebih kuat daripada perangko kata orang sekarang kan, ya, nempel dia. Nah, yang ketiga, dia laporkan lagi, wa ahlumu anhum fayajhaluni. Aku selalu memuji-muji mereka. Bermimpi aku selalu mengagungkan mereka, membesarkan mereka, menjelaskan mereka kepada orang lain agar dihormati. Karena keluarga itu ketika dia berada di satu tempat tidak dikenal orang, kalau kita tidak mengakui, itu keluarga saya itu. Ya, itu darah daging saya. Maka tolong diperhatikan. Dia sudah lakukan segalanya. Tapi yang didapatkan apa? Fayajhaluni. Mereka seolah-olah tidak mengakui semuanya itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, engkau begitu keadaannya. Wala in qulta ini kama kunta, seperti apa yang disampaikan, Nabi umpamakan faka'annama tusifuhumul mal. Itu sama dengan apa? Dengan kebaikan itu dicampurkan dengan al-mallu, itu ar-ramad al-har, debu yang panas. Bagaikan debu yang panas. Kalau dalam ayat disebut dengan karomadin, itu bagaikan debu. Ishtaddat bihirrihu fi yaumin asib. Gambaran orang yang beramal tapi tidak punya iman. Seperti debu yang terlungguk di satu tempat, angin datang meniupnya, selesai. Nah, ini bagaikan debu yang panas. Ya, debu yang tidak panas saja sudah kotor kita. Apalagi debu yang panas. Ya. Yang kedua dikatakan Nabi, wala tazalu minallahi ta'ala ma'aka minallahi ta'ala zahirun. Jadi kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terhadapmu itu zahirun alaihim, mu'inun alaihim, senantiasa memberikan bantuannya, senantiasa memberikan pertolongannya. Kenapa? Karena dengan niat yang baik tadi itu, silaturahim, niat melakukan kebaikan kepada mereka, menjelaskan keluarga, hubungan darahnya di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain, tapi semuanya dibalas dengan yang lain. Ya, apa pepatah kita? Air susu katanya dibalas dengan air tuba katanya. Susu enak diminum, tapi air tuba dikasih gratis juga, tidak ada yang mau minumnya. Tapi kalau susu bayar juga kita mau minumnya. Kenapa? Baik, enak. Tapi kalau air tuba tidak demikian. Nah, Rasulullah jelaskan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala zahirun, artinya mu'inun, senantiasa memberikan pertolongannya. Kenapa? Karena di ujung ayat tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai, menghormati, menghargai, dan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hadisnya sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya, sahih. Tidak perlu diperdebatkan lagi.